Salam, perkenalkan nama saya Agnes Regina Turnip dengan NPM 1913023028 dengan rekan saya Meroza Fadila dengan NPM 1913023042. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai perkembangan teori awal senyawa kompleks. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu teori amonium. Thomas Graham mendasari teori ini pada fakta bahwa sebagian besar senyawa kompleks di awal perkembangannya mengandung senyawa NH3. Graham beranggapan bahwa senyawa amina logam sebagai senyawaan amonium yang tersubstitusi seperti pada senyawa diamina tembaga 2 klorida. Graham menyarankan bahwa dua atom hidrogen, masing-masing satu dari setiap ion amonium, digantikan oleh satu atom tembaga. Dan dia juga melihat bahwa garam sebagai tembaga amonium klorida mirip dengan amonium klorida. Berikut adalah struktur dari senyawa diamina tembaga 2 klorida. Dapat kita lihat bahwa senyawa tersebut memperlihatkan antara atom Cu dengan atom N dihubungkan dengan garis. Begitu pula antara atom H dengan atom N, tetapi tidak dengan atom Cu dan juga dengan atom Cl. Nah, kepiawaian Graham dalam menggambarkan struktur senyawa diamina tembaga 2 klorida didasarkan atas dua fakta. Yang pertama yaitu, apabila di dalam larutan senyawa tersebut ditambahkan larutan perak nitrat, ternyata terbentuk endapan putih yang diduga adalah perak klorida. Kedua, apabila di dalam larutan tersebut ditambahkan asam, seperti asam klorida atau asam sulfat, maka tidak akan terbentuk garam amonium. Selanjutnya yaitu teori rantai. Boomstrand berpendapat bahwa antar molekul NH3 membentuk rantai seperti halnya rantai karbon. Boomstrand mengemukakan teori ini bersama dengan muridnya yaitu Jorgensen. Menurutnya, di dalam senyawa kompleks banyaknya atom atau gugus yang terikat bergantung pada valensi logam pusatnya. Berikut adalah beberapa ketentuan yang diajukan oleh Jorgensen. Yang pertama yaitu, apabila tidak ada atom lain yang diikat oleh atom logam, banyaknya NH3 yang terikat bergantung pada valensi logam. Yang kedua, jumlah NH3 yang terdapat pada rantai NH3 tergantung pada banyaknya NH3 dalam senyawa kompleks. Yang ketiga, terkait dengan kereaktifan atom halogen dalam senyawa kompleks, dikenal halogen dekat yang tidak dapat diendapkan dan halogen jauh yang dapat diendapkan. Selanjutnya yaitu adalah kompleks luteo, purpureo, dan juga praseo. Pada kompleks luteo terdapat 3 atom klorin jauh, dan pada purpureo terdapat 2 atom klorin jauh dan juga 1 atom klorin dekat. Pada praseo terdapat 1 atom klorin jauh dan 2 atom klorin dekat. Selanjutnya yaitu teori koordinasi atau postulat dari Werner. Ion logam dalam senyawa kompleks memiliki 2 jenis valensi, yakni valensi primer dan valensi sekunder. Valensi primer ion logam dalam senyawa kompleks hanya dapat dipenuhi oleh anion, sedangkan valensi sekunder ion logam dalam senyawa kompleks dapat dipenuhi oleh anion maupun molekul netral yang memiliki pasangan elektron bebas atau PEB. Valensi sekunder diarahkan pada geometri tertentu di sekitar ion logam, sehingga valensi sekunder memiliki ruangan dan bentuk geometri tertentu. Lalu, ion logam pusat dengan anion atau molekul netral yang memiliki PEB terikat membentuk senyawa kompleks. Lalu, umumnya senyawa kompleks dalam larutannya terdapat sebagai partikel-partikel diskrit. Nah, berdasarkan postulat-postulatnya tersebut, Werner dapat menjelaskan fakta eksperimen yang terjadi pada COCl33NH3. Menurut Werner, ion kobalt pada senyawa kompleks tersebut tidak memiliki valensi primer, tetapi hanya memiliki valensi sekunder saja, yakni 6. Baik, saya Meroza Fadila akan menjelaskan mengenai bilangan atom efektif. Apakah yang dimaksud dengan bilangan atom efektif tersebut? Bilangan atom efektif ialah jumlah elektron yang mengelilingi atom pusat termasuk elektron yang didonorkan oleh ligan tersebut. Untuk rumusnya sendiri ialah EAN sama dengan Z dikurang X ditambah N dikali Y, dengan Z ialah nomor atom logam pusat, X adalah tingkat oksidasi logam pusat, N adalah jumlah ligan, Y jumlah elektron yang disumbangkan oleh satu ligan. Aturan EAN adalah EAN sama dengan nomor atom gas mulia terdekat dari atom logam pusat.
Contohnya yaitu potasium heksasinoferat 2, keempat FeCN6 membentuk potasium ferrosianida FeCN6 4 positif. Dengan elektron valensi Fe sama dengan 26, elektron valensi Fe3 positif sama dengan 24. Ligan Cn menyumbangkan 2 elektron. Jadi, EAN FeCN6 4 negatif sama dengan Z min X ditambah N dikali Y sama dengan 24 ditambah 6 dikali 2. Jadi hasilnya 36, yaitu yang sesuai dengan gas mulia Kr. Selanjutnya yaitu hibridisasi molekul NH3. Dalam keadaan dasar dan terisolasi, seperti pada gambar 6.27a, tanpa melalui promosi elektron agar orbital 2s dan 2p dalam kondisi degenerate, energi orbital 2s naik dan energi orbital 2p turun. Dalam keadaan degenerate, satu orbital 2s dan 3 orbital 2p tersebut mengalami hibridisasi, sehingga menghasilkan 4 orbital hibrid sp3, di mana satu orbital hibrid sp3 elektronnya telah berpasangan. Kemudian, ketiga orbital hibrid sp3 yang berisi masing-masing satu elektron tersebutlah yang selanjutnya berinteraksi dengan 3 orbital 1s dari atom H yang masing-masing berisi satu elektron. Orbital-orbital tersebut mengalami tumpang tindih, menghasilkan ikatan sigma sp3s dan membentuk molekul NH3 dengan bentuk trigonal piramida dengan sudut ikatan HNH sebesar 107,3 derajat. Molekul NH3 ini dapat berikatan dengan ion Fe2 positif membentuk kompleks FeNH362 positif dengan cara sebagai berikut. Pada ion Fe2 positif terdapat satu orbital 4s, 3 orbital 4p, dan 2 orbital 4d berhibridisasi membentuk 6 orbital hibrid sp3d2 yang belum terisi oleh elektron. Dengan demikian, 6 orbital hibrid sp3d2 dapat berikatan dengan 6 NH3 melalui ikatan kovalen koordinasi dengan PeB dari NH3 membentuk ion kompleks yaitu FeNH362 positif. Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa pembentukan kompleks tersebut melibatkan hibridisasi sp3d2 sehingga kompleks tersebut memiliki struktur oktahedral. Berdasarkan pendistribusian elektronnya, terdapat elektron yang tidak berpasangan. Hal ini mengindikasikan kompleks ini bersifat paramagnetik. Selanjutnya, sifat paramagnetik ialah unsur atau ion atau senyawa yang memiliki harga momen magnetik lebih besar daripada 0. Sedangkan sifat diamagnetik merupakan unsur atau ion atau senyawa yang memiliki harga momen magnetik sama dengan 0. Suatu unsur atau ion atau senyawa dapat bersifat paramagnetik dan diamagnetik karena dapat diprediksi banyaknya elektron yang tidak berpasangan. Satuan untuk kekuatan sifat magnetik adalah Bm atau Bohr magnetons. Harga momen magnetik dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. U sama dengan akar N dikali N plus 2 Bm, dengan N adalah banyaknya elektron yang tidak berpasangan yang terdapat pada logam pusat. Berdasarkan persamaan tersebut, apabila semua elektron yang terdapat pada logam pusat suatu kompleks semuanya telah berpasangan, maka harga momen magnetik spinnya sama dengan 0, sehingga senyawa kompleks tersebut bersifat diamagnetik. Namun, apabila semua elektron yang terdapat pada logam pusat suatu kompleks tidak berpasangan, maka harga momen magnetik spinnya lebih besar dari 0, sehingga senyawa kompleks tersebut bersifat paramagnetik. Baik, mungkin hanya segitu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.